Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Baik, sedikit cerita dengan membaca judul minimal tidak, pasti Bapak dan Ibu di sini sudah mempunyai sedikit gambaran pertanyaan. Loh, strategi apa sih kira-kira yang akan digunakan? Lalu pengembangan seperti apa yang akan dilakukan untuk kearifan lokal ini? Pasti di pikiran Bapak dan Ibu langsung tertuju sama pertanyaan dua itu. Maka tidak bisa langsung kita menjawab, oke, strategi perlindungannya seperti ini. Sabar dulu, ada beberapa tahapan. Oke, saya lanjut langsung ke pembahasan saya. Jadi yang pertama itu, next saya telah sedikit mengenai karakteristik wilayah, ya harus saya paparkan juga. Ya, karakteristik wilayah ini saya ambil jumlah penduduk saja dulu, ya, berdasarkan kecamatan. Jadi total penduduk Buton Selatan sampai dengan 2022 ini datanya diambil dari BPS pada tahun 2019, tapi dipublikasikan tahun 2022. Ya, berjumlah 546.546 sekian. Luas area ya, sorry bukan 50 tapi luas total area. Oke, lanjut. Oke, saya tampilkan peta Kabupaten Buton Selatan secara keseluruhan di sini dengan Provinsi Sulawesi Tenggara supaya Bapak tahu atau hadirin sekalian tahu di sini kearifan lokal di Buton Selatan itu tidak hadir begitu saja. Ya, tidak hadir begitu saja. Karena posisinya kita ada di sini. Jadi akan ada banyak persamaan atau identikal kebudayaan baik berupa benda maupun tak benda dengan wilayah di sekitarnya. Pasti akan ada kemiripan, mirip banyak atau mirip sedikit. Ya, oke, next. Oke, ini saya ambil kembali dari aturan pemerintah. Ya, sebenarnya komitmen seperti apa sih yang pemerintah lakukan dalam pembangunan kebudayaan nasional? Ya, jadi di sini ada dua. Yang pertama itu, ya, langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Cagar budaya ini adalah warisan budaya benda, ya, yang berbentuk fisik. Ya, yang kedua, yang fokus kita pada kali ini adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya, jadi ini adalah perintah undang-undang. Ya, di sini adalah mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya, kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Upaya tersebut dilakukan melalui perhimpunan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Jadi jelas di sini. Ya, undang-undang yang perintahkan kita untuk melakukan pemajuan kebudayaan baik itu secara nasional maupun secara daerah. Baik, lanjut. Oke, ini adalah upaya yang ketiga, upaya inventarisasi kearifan lokal yang telah atau sementara dilakukan di Kabupaten Buton Selatan. Ya, di sini ada saya ambil 10 saja dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang disebutkan bahwa objek kebudayaan yang mendapat perhatian dari pemerintah untuk ditingkatkan pemajuannya adalah ini. Ya, ini yang sebagai itu saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Sebenarnya ada beberapa lagi. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah daftar rekapitulasi kearifan lokal atau warisan budaya tak benda yang sampai saat ini masih ada di Buton Selatan. Ya, jadi sini ada berbagai macam kategori. Ya, ada nama, ada kategori atau jenis, dan juga keterangan atau statusnya. Ya, jadi sekedar informasi, pada tanggal 11 Agustus 2022 ada 11 area dari Kabupaten Buton Selatan yang telah
dipatenkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Haki dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, itu sebentar saya tunjukkan. Ya, oke, next, ada banyak sekali. Ya, oke, coba kembali. Ada beberapa yang kearifan lokal ternyata di Buton Selatan yang sudah punah dan terancam punah. Ya, coba kembali. Oke, saya ambil contoh satu. Ini kopi, statusnya dia terancam punah. Saya belum pernah dengar ini kopi yang berjenis teknologi tradisional atau maksudnya kerajinan. Saya belum pernah mendengar. Ya, bentuknya seperti apa? Masalah yang saya temui di lapangan adalah saya sangat kesulitan untuk mencari deskripsi dari masing-masing kearifan lokal. Sangat susah. Ya. Jadi hanya dikasih data mentah, lalu coba saya interpretasi berdasarkan data yang saya cari. Bagaimana caranya saya cari? Ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada yang siap bold merah itu sudah betul-betul punah atau tidak pernah dilakukan, tidak pernah muncul lagi. Ya. Ada teknologi masuk di kategori teknologi tradisional, antara kampuang, ya, paun, kambing, ini istilah-istilah yang betul-betul masih ya, tidak pernah saya dengar. Saya tidak tahu apakah ada di antara bapak dan ibu di sini, ya, itu pernah mendengar atau pernah melihat, ya, mengenai kearifan lokal seperti ini. Next. Oke, ini juga ada foto saya belum pernah melihat, ya, jajanan foto ini seperti apa. Oleh yang lain, kalau mau dijelaskan satu-satu cukup banyak, ya. Jadi saya ambil yang ini. Oke, ini nomor 106. Foto, saya tidak tahu penjelasan sudah benar foto atau tidak. Yang sebelah kanan garis kiri itu saya cari tahu sendiri. Ternyata ada istilah lainnya. Namanya itu juga lapotor. Saya tidak tahu ini dari daerah mana. Memang saya dikasih data itu sangat-sangat terbatas oleh dinas kebudayaan. Ya. Saya tidak tahu apakah sudah betul penyebutannya Toto. Karena kalau saya sebut Toto ini kayaknya kurang nyaman saya baca. Ya. Nanti kalau di bahasa saya itu ya jenis kelamin laki-laki. Ya. Kalau bahasa Pancana dialek selatan di Lombok. Ya. Oke, selanjutnya ini lagi. Alionda, yang saya tahu Alionda itu adalah tarian. Ya, ternyata ada juga Alionda merupakan permainan tradisional. Saya belum pernah melihat. Ya, ternyata teridentifikasi ada juga di Buton Selatan. Ya, oke. Ada lagi Google. Ini lagi Kapampa. Kapampa sudah punah ya. Saya tidak tahu kenapa bisa punah. Diidentifikasi sudah punah. Oke, lanjut. Ini masih deskripsi, saya ambil perwakilannya saja dari tarian, makanan, ya, syair dan sebagainya. Saya ambil perwakilan satu-satu saja, ya, supaya tidak terlalu lama. Oke, tari Pemani. Tari Pemani ini adalah memang ciri khasnya Buton Selatan, ya, terutama di Siom, ya, tidak ada di tempat lain. Dan ini sudah dipatenkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Komunal, ya, dari Kementerian Hukum dan HAM, ya. Ini sudah didaftarkan, sudah dipatenkan, tidak bisa diboleh-boleh lagi. Ya. Penjelasannya ada di sini, dipekerjakan oleh dua orang laki-laki, ya, dan yang sudah dewasa, serta sudah pernah menjabat sebagai pemangku adat. Jadi memang betul-betul sudah profesional, ya, sudah memang tidak bisa orang sembarang, ya. Dan mengetahui aturan-aturan silsilah adat yang ada dalam masyarakat. Selain itu, tari Pemani tadi kan berdasarkan garis keturunan. Jadi bisa ditelah sendiri, memang sakral. Ya, oke, coba ada slide ini. Oke, deskripsinya nanti ada materi silakan dia bisa. Ini ya. Ya, istilah ini adalah teman-teman. Ya, tapi di orang jenderal kekayaan intelektual komunal itu tidak ada. Ya, oke, ada sebenarnya kelas slide AF ini sini ya. Dia sudah terdaftar resmi. Ini dia. Jadi di situs ini yang didaftarkan kemarin dari Buton Selatan itu ada sekitar 30-an
tapi yang diterima dipakaikan itu hanya ada 11 tarian. Jadi semuanya itu tarian. Dan nanti silakan di proses saja di situsnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi ada Marciano Liu Burangasi, koreksi kalau saya salah, dan Karyano Liu Burangasi. Ini adalah pesta adat tahunan dan pesta adat 5 tahunan. Ya, ini hanya ada di Burangasi. Karena ini salah satu kegiatan terbesar juga di Burangasi. Ya, jadi ada skripsinya bisa dibaca sedikit. Ya. Ada magia yang berasal dari kata magia syukuran, ya, dilaksanakan pesta kampung yang memperingati atau sebagai syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah aman lipat selama 1 tahun. Ya, yang kedua ini 5 tahun sekali. Ya, oke, coba di slide selanjutnya. Ini adalah tangkapan layar yang saya ambil dari akun YouTube Desa Burangasi. Ya, kalau Bapak mau bisa saya putarkan, ada video aja sebenarnya. Ya, saya ambil. Ya, kalau tidak juga tidak masalah. Jelas saya punya bukti ilmiah. Ya. Ada videonya kalau mau saya putarkan. Ya, kalau tidak sesuatu ada kita umum saja. Oke, next kita pilih aja. Oke, yang ketiga ini dari kerajinan tradisional. Alas ini hampir semua di Buton sebenarnya punya. Ya, tidak bisa kita klaim di Buton Selatan. Agak susah juga jangan sampai ada kecemburuan. Maaf, ya. Meskipun sebenarnya bisa, ya, tidak masalah. Ya. Oke, ini deskripsi singkatnya. Next. Oke, ini saya ambil dari RRI Kendari. Oke, satu yang kita betul-betul masih ketinggalan adalah kurangnya kreativitas dan kurangnya promosi. Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya, kenapa modelnya hanya seperti itu? Kalau hanya begini terus selama 100 tahun tidak akan digunakan. Ya. Coba berinovasi lah. Bagaimana caranya berinovasi? Ya, ada kan pelatihan di dinas PN itu sudah dikasih kasihan. Karena kalau di Jawa Bapak itu modelnya itu sangat beragam. Ya, sangat beragam. Ya, cari ikon Buton Selatan yang bisa diaplikasikan di sini. Kira-kira ikonik apa di Buton Selatan yang bisa diaplikasikan? Apakah motifnya kan, bentuknya, ukurannya, ya, habis itu setelah ada promosinya gimana? Bapak punya barang, mau promosi gimana? Bapak mau tarik orang investor, Bapak mau promosinya gimana? Bingung juga. Jadi memang itu harus pemerintah hadir, tidak bisa tim. Masyarakat kalau inovasi, iya masyarakat inovasi, pemerintah di mana? Kasih kami jalan, kasih kami jembatan. Kami tidak mungkin pergi ke Surabaya yang dijual untuk promosi. Ya, oke, lanjut. Kearifan lokal selanjutnya itu bangka atau boti. Saya hanya tahu kata boti, kalau bangka saya tidak pernah dengar. Kalau boti saya tahu. Ya, kapal tradisional. Ya, dari Buton Selatan. Saya tidak pernah melihat lagi di daerah Bau yang bikin kapal boti atau kapal tradisional. Ini ada deskripsinya. Nanti data lengkapnya nanti ada di seksi ke Balitbang. Next. Ini secara singkatnya terbuat dari kayu putih atau kayu bola. Ya, kayaknya juga tidak sembarang. Ya, karena pasti ada nilai-nilai di dalamnya. Tidak mungkin juga saya mau bikin sesuatu tidak ada nilainya, pasti harus ada nilainya. Ya, itu ada deskripsinya dan perekapnya juga ya sembarang. Ya, deskripsinya tahun 90-an itu sudah beralih ke kapal fiber. Ya, saya kira apakah di Buton Selatan masih ada proses pembuatan kapal boti atau tidak? Ya, apakah bapak-bapak di sini ada yang pernah melihat pembuatan dari awal ini sampai sekarang? Ya, saya tidak tahu. Ya, ini hanya deskripsi telah yang saya gali sendiri. Next, oke, ini dia model boti. Ya, sampai-sampai dipasang di logo dari Buton Selatan, ya, saking jaganya, saking betul-betul menghormati, saking sakral. Ya, karena dulu memang betul-betul menjadi transportasi unggulan dan untuk melakukan perdagangan dari sampai ke Surabaya sampai ke Maluku sana. Oke, ini saya ambil dari liputan6.com. Ya. Oke, lanjut. Oke, kearifan lokal selanjutnya itu adalah
silakan dibaca sendiri. Ini salah satu jenis makanan. Ya, saya sendiri belum pernah melihat. Ya, ini adalah ya silakan lihat. Jadi ini kebanyakan atau mayoritas itu ada di Wakatobi. Loh, kok bisa dari Kutub Selatan? Ya karena jarak yang tidak terlalu jauh antara Kutub Selatan dengan daerah-daerah di sekitarnya, maka akan saling mempengaruhi dari segi aspek kebudayaan, baik kebudayaan benda maupun non benda. Ya, pasti tidak mungkin kita bikin sendiri. Oke, next. Ini dia bentuknya tombole. Saya sendiri sumpah belum pernah melihat. Ya, kalau ada acara di sini yang di tombole, ya panggil saya. Pasti saya di sini. Ya, oke. Kalau di Kutub Selatan ya, gimana? Ini data dari dinas budaya. Ya. Tidak mungkin mereka mengada-ada. Ya. Makanya saya mau pastikan loh. Oh di Mesir nggak ada, saya mau pernah lihat. Ada, tapi gimana saya belum pernah lihat? Saya tanya juga, ada tidak di Kutub Selatan? Tolong saya dikirimkan deskripsinya. Ya, jadi saya tadi referensi tadi itu memang betul-betul. Ya. Saya telah sendiri. Ya. Oke, next. Oke, ganda. Ya, iya. Salah satu musik tradisional ini bukan hanya di Kutub Selatan ya, hampir di wilayah semua Sulawesi menggunakan alat musik ini. Mungkin cuma namanya saja agak sedikit beda. Ya. Oke, next. Ini dia bentuknya. Jadi agak kecil ya, panjang. Oke, lanjut ke nyari lokal selanjutnya. Ini bahasa Tietia dari daftar yang dikasih oleh Dinas Kebudayaan itu hanya terdaftar bahasa Tietia. Sebenarnya kan bukan hanya bahasa Tietia, ada bahasa Pancana dengan berbagai macam subdialek ya, dan juga bahasa Bolio. Ya, cuman saya penasaran di wilayah Kutub Selatan yang menggunakan bahasa Bolio secara menyeluruh ada tidak? Di mana? Di Siopu. Desa Karaya. Oke, Bandar Batauga ya. Ya. Ya, Bandar Batauga dan di Lawela. Lawela kebanyakan dia bahasa Pancana. Iya. Tingkat tua juga bahasa Pancana, cuma berbeda dialek saja. Ya. Tadi saya dengar ada pertanyaan Bapak tentang salah satu bahasa di desa Siopu yang sudah hampir punah. Sudah berpunah. Bahasa Tenggelawa. Bahasa Tenggorokan. Oke, dia hanya ada di satu desa saja. Oke, akan punah itu. Akan susah diselamatkan. Kenapa? Karena bahasa akan punah hanya dua hal. Tidak ada penutur asli dan tidak ada bentuk tertulis. Kalau dua itu tidak ada pasti akan punah. Harus dia inventaris dari sekarang. Kalau tidak pasti akan punah karena bahasa syarat untuk dia punah gampang sekali. Tidak ada penutur aslinya, dia sudah mati dan tidak ada bentuk tertulis. Orang mau belajar bahasa itu gimana? Harus ada bentuk tertulis. Kalau tidak ada dua itu pasti punah. Sama seperti di Papua. Dari 700 sekian belas bahasa di Indonesia, hampir setengahnya di Papua. Setiap suku itu punya bahasa yang berbeda. Bahasa, bukan dialek yang berbeda ya. Ini hampir tiap satu tahun itu asli yang bahasa itu lah. Karena tiap suku ya beda bahasa. Kalau sudah meninggal orang di situ ya sudah, punahlah bahasa. Jadi kenapa jangan-jangan di Papua itu sering terjadi konflik salah satu penyebabnya juga ya karena faktor bahasa. Itu bicara sembarangan, jangan sampai tersinggung. Mungkin makna yang diucapkan benar, tapi yang diterima bukan itu. Makanya hati-hati bahasa. Bahasa itu bisa menyatukan orang, bisa membuat orang bertengkar karena persoalan bahasa. Ini hati-hati. Oke. Bahasa Tietia ada penyebarannya, ya. Silakan dilihat sendiri. Kabupaten Wakatobi itu hanya ada di Binongko yang pasti, tapi tidak semua Binongko. Jadi di Batu Pulau, di Batu Setengah itu bisa bahasa.
sia-sia dengan pasti. Setengahnya itu tidak bisa. Walaupun bisa, bingung. Loh, bahasa sia-sia apa?